kesempatan kali ini kita akan membahas tentang return dan resiko dalam keuangan syariah. Nah, yang pertama kita bahas adalah perhitungan return. Return adalah tingkat keuntungan atau kembalian modal, atau biasa disebut dengan MAAT. Untuk rumus return adalah P1 min PT-1 ditambah DT dibagi dengan PT-1 dikali 100%, di mana P1 adalah harga atau nilai pada periode T, kemudian PT-1 adalah harga atau nilai pada periode sebelumnya, dan DT adalah dividen yang dibayarkan pada periode T. Periode ini bisa harian, bulanan, atau tahunan. Untuk mempermudah memahami materi ini, kita lihat contoh berikut. Sarah membeli aset keuangan dalam bentuk saham dengan harga 1.000. Kemudian, 1 tahun mendatang dijual dengan harga 1.200. Perusahaan membayar dividen sebesar 100 pada tahun tersebut. Berapa tingkat keuntungan atau return investasi Sarah tersebut? Rumus return adalah P1 min PT-1 ditambah DT dibagi PT-1 dikali 100%. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui pada soal. P1 adalah 1.200 dikurangi PT-1 itu 1.000 ditambah DT itu 100 dibagi dengan PT-1 itu 1.000 dikali 100%. Hasilnya 200 ditambah 100 dibagi 1.000 dikali 100% itu hasilnya adalah 30%. Jadi investor itu memperoleh keuntungan sebesar 30%. Ya, selanjutnya yaitu perhitungan tingkat keuntungan atau return yang diharapkan dari risiko. Jadi di sini return sendiri adalah konsep dimana ketika kita membeli sebuah aset atau suatu aset, maka kita akan mengharapkan sebuah keuntungan. Nah, risiko ini merupakan bentuk penyimpangannya. Selanjutnya yaitu tingkat keuntungan sendiri yang diharapkan itu memiliki 3 poin, yaitu probabilitas, keuntungan, dan tingkat keuntungan. Konsep probabilitas sendiri merupakan probabilitas ini sebenarnya peluang di mana kalian itu bisa menghitungnya dengan jumlah yang tidak lebih dari 1, tapi bisa atau dapat lebih dari 0. Contohnya itu seperti 0,1, 0,2, 0,3 itu diperbolehkan. Variance return tahap 1, variance return sama dengan sigma probabilitas skenario dikalikan dengan return atau tingkat keuntungan skenario kurangi dengan expected return, dan jangan lupa dipangkatkan 2. Ya, kita akan lanjut ke perhitungan standar depresiasi untuk masing-masing saham. Pertama, kita akan menghitung variance returns untuk masing-masing saham. Setelah variance itu ditemukan, maka tahap selanjutnya yaitu menghitung standar depresiasi sebagai akar dari variance return tersebut. Ya, selanjutnya yaitu variance return saham A ya, 0,25 dalam kurung 20 kurangi 9 pangkat 2 ditambah 0,25 dalam kurung 10 kurangi 9 pangkat 2 ditambah 0,25 dalam kurung 7,5 dikurangi 9 pangkat 2 ditambah 0,25 dalam kurung 5 dikurangi 9 pangkat 2 ditambah 0,25 dalam kurung 2,5 dikurangi 9 pangkat 2, hasilnya 36,5. Nah, kita temukan hasil 3,65 ini dihitung sebagai akar dari variasi returnnya. Jadi 36,5 per setengah sama dengan 6,04%. Selanjutnya di saham B 0,25 dalam kurung 2,5 dikurangi 5,2 pangkat 2 ditambah 0,25 dalam kurung 4 dikurangi 5,2 pangkat 2
ditambah 0,25 dalam kurung 6 dikurangi 5,2 pangkat 2 ditambah 0,25 di dalam kurung 0,5 dikurangi 5,2 pangkat 2 ditambah 0,25 dalam kurung 7 dikurangi 5,2 pangkat 2 hasilnya 2,68. Selanjutnya yaitu kita akarkan ya. Kita akar dari variasi return hasil darinya 2,68 ini 2,68 per setengah sama dengan 1,69%. Oke, selanjutnya di slide ini ada sebuah tabel tentang perhitungan tingkat keuntungan yang diharapkan. Di sini ada 4 poin, yaitu kondisi perekonomian, probabilitas, dan dua aset, yaitu satu aset muamalah yang dikatakan sebagai A, dan yang kedua yaitu aset syariah yang dikatakan sebagai B. Nah, di sini perhatikan ya bahwa probabilitas itu tadi sudah dijelaskan, jumlahnya itu boleh lebih dari 0, tapi tidak boleh lebih dari 1. Jadi di sini 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 itu jika dijumlahkan tuh hasilnya 1, maka probabilitasnya itu memenuhi syarat ya. Selanjutnya adalah kita akan menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan, expected return. Caranya yaitu probabilitas tadi 0,20 dikalikan dengan poin yang sangat baik, kondisi perekonomian sangat baik di aset muamalah A itu 25%, di poin baik itu di aset A itu 15%, yang ketiga 7,5%, yang keempat 5%, yang kelima 2,5%. Nah, setelah dikalikan dan dijumlahkan hasilnya yaitu 11%. Jadi dari tingkat keuntungan yang diharapkan untuk aset A muamalah itu hasilnya 11%. Selanjutnya yaitu kita ke aset yang kedua, syariah, yang dikatakan sebagai B. 0,20 dikalikan dengan sangat baik untuk aset B itu 3%. Untuk kategori baik yaitu 5%, kategori normal itu 6, jelek 6,5, sangat jelek 7. Jadi 0,20 dikali 3%, 0,20 dikali 5%, 0,20 dikali 6%, 0,20 dikali 6,5%, dan 0,20 dikalikan 7%. Setelah dikalikan maka dijumlahkan, hasilnya yaitu 5,5%. Jadi di situ bisa dibandingkan ya antara tingkat keuntungan yang diharapkan dari muamalah itu lebih tinggi dibandingkan syariah, sesuai dengan perhitungan yang tadi kita sudah hitung. Ya, yang selanjutnya itu ada efek diversifikasi. Diversifikasi yaitu menginvestasikan pada beberapa aset cenderung menghasilkan risiko yang lebih kecil. Misalkan contoh, kita sering mendengar istilah jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Jika keranjang tersebut jatuh, maka ada kemungkinan bahwa telur yang kita miliki akan pecah semuanya. Tetapi jika telur kita sebar pada beberapa keranjang, satu keranjang yang jatuh tidak akan menghancurkan semua telur yang kita miliki. Kunci dalam penurunan risiko portofolio adalah covariance atau koefisien korelasi antar aset. Koefisien korelasi yang semakin mendekati negatif satu mempunyai potensi yang lebih besar untuk menurunkan risiko portofolio. Secara umum, koefisien korelasi antara yang lebih besar untuk menurunkan risiko portofolio. Secara umum, koefisien korelasi antar saham mempunyai tanda positif dan relatif kecil. Koefisien yang semacam itu sudah cukup baik untuk menurunkan risiko portofolio. Sebagai contoh, misal kita mempunyai saham perusahaan M, kemudian terjadi kebakaran pada pabrik perusahaan tersebut yang mengakibatkan penurunan keuntungan perusahaan tersebut karena merupakan kejadian jelek bagi M. Saham perusahaan tersebut akan mengalami penurunan
kita akan memperoleh kerugian. Bisakah risiko tersebut dihilangkan atau dikurangi? Misalkan kita juga mempunyai saham B. Portofolio kita terdiri dari saham M dan S. Berita buruk bagi M tersebut barangkali merupakan berita baik bagi S. Karena pasokan M berkurang, pasokan dari S barangkali bisa meningkat. Yang berarti penjualan S akan meningkat. Karena penjualan meningkat, harga saham S akan naik. Jika kita mempunyai portofolio yang terdiri dari dua saham tersebut, kerugian dari M bisa dikompensasi oleh keuntungan dari S. Contoh di atas menunjukkan bahwa sebagian risiko memegang saham M bisa dihilangkan atau dikompensasi. Risiko kebakaran pabrik A merupakan risiko tidak sistematis atau bisa disebut juga sebagai risiko spesifik perusahaan. Untuk satu aset varian yang diharapkan adalah 46,62. Jika aset ditambah, maka varian cenderung menurun. Penurunan pertama dari 1 ke 2 aset cukup drastis, yaitu turun dari 46 ke 26. Penurunan berikutnya relatif lebih kecil jika aset ditambah, terus penurunan menunjukkan angka yang semakin kecil. Dari 900 aset ke 1000 aset, varian hanya turun dari 7,097 ke 7,0858. Covariance rata-rata adalah 7,058 untuk saham-saham di NYSE. Terlihat penurunan risiko semakin mendekati covariance rata-rata tersebut. Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian dari risiko total biasa dihilangkan melalui diversifikasi. Risiko total adalah 46, risiko yang tinggal atau tidak bisa dihilangkan adalah sekitar 7. Dengan demikian, risiko yang bisa dihilangkan melalui diversifikasi adalah sebesar 39 atau 39 banding 46. Dikali 100% sama dengan 85%. Risiko sistematis mencakup sekitar 15% dari risiko total. Selanjutnya, kita akan membahas tentang resiko dan return portofolio lebih dari 2 aset. Atau di sini kita contohkan 3 aset ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah menghitung expected return-nya untuk aset A yaitu 9%. Aset B 5,25%. Sekarang diberi informasi bahwa aset C itu expected return-nya adalah 12%. Lalu resikonya untuk aset A 6,04%. Kemudian resiko di aset B yaitu 1,69%. Dan resiko untuk aset C yaitu 15%. Yang ditanyakan, berapakah tingkat keuntungan yang diharapkan dan resikonya jika proporsi aset A sama dengan 40%, aset B 30%, dan aset C 30%. Sementara itu, korelasi antara ketiga aset tersebut adalah sebagai berikut. A dengan B korelasinya min 0,96%, atau dengan kata lain korelasinya negatif. Sedangkan korelasi A dengan C hasilnya positif, yaitu 0,20%. Kemudian, korelasi aset B dengan C yaitu 0,15%. Langkah pertama, kita menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan. Dengan rumus yang sama seperti menghitung di bagian tingkat keuntungan yang diharapkan dari 2 aset, yaitu E kurung buka RP kurung tutup, yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan untuk portofolio. Sama dengan sigma XI, yaitu proporsi atau bobot untuk aset individu I, dikalikan dengan E kurung buka RI kurung tutup, yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan untuk aset individu I. Kita masukkan saja angkanya, di mana sigma XA atau proporsi A tadi 40%, dikalikan expected return A 9%, ditambah proporsi B 30%, dikalikan expected return B 5,25%, ditambah proporsi C 30%, dikalikan expected return C 12%.
sehingga menghasilkan 0,36 ditambah 0,01575 ditambah 0,036 sama dengan 0,08775 sama dengan 8,775%. Jadi, tingkat keuntungan yang diharapkan dari ketiga aset tersebut adalah 8,775%. Langkah kedua, kita menghitung resiko portofolio dengan 3 aset, yaitu dengan rumus zeta P kuadrat sama dengan XA kuadrat, di mana XA merupakan proporsi investasi untuk aset A, dikalikan zeta A kuadrat, yaitu varian return untuk aset A, ditambah XB kuadrat, dikalikan zeta B kuadrat, ditambah XC kuadrat, dikalikan zeta C kuadrat, ditambah 2 kali XA kali XB kali zeta AB, atau covariant return untuk aset A dan return untuk aset B, ditambah 2 kali XA kali XC kali zeta AC, ditambah 2 kali XB kali XC kali zeta XBC. Dapat kita lihat ilustrasi komponen resiko portofolio ini, yang merupakan tabel yang dapat membantu kita untuk memvisualisasikan perhitungan resiko portofolio dengan 3 aset tersebut, di mana bagian samping dikalikan dengan bagian atasnya. Misalnya, untuk bagian samping XA zeta A dikalikan dengan bagian atas XA zeta A, menghasilkan XA kuadrat zeta A kuadrat. XA zeta A dikalikan XB zeta B menghasilkan XA XB zeta AB, dan begitu pula seterusnya. Langsung saja kita masuk ke penghitungannya. Kita masukkan angka ke dalam rumus yang tadi. Zeta P kuadrat sama dengan XA kuadrat, di mana proporsi A yaitu 40% kuadrat, dikalikan zeta A atau resiko A 6,04% kuadrat, ditambah XB 30% kuadrat, dikalikan zeta B 1,69% kuadrat, ditambah XC yaitu 30% kuadrat, dikalikan zeta C 15% kuadrat, ditambah 2 kali XA yaitu 40%, XB-nya 30%. Nah, karena tadi diketahui korelasinya, maka kita masukkan juga yaitu korelasi aset A dan B sebesar min 0,96. Dikalikan zeta A 6,04%, dikali zeta B 1,69, ditambah 2 kali XA-nya tadi 40%, XC-nya 30%. Dikalikan korelasi A dengan C yaitu 0,20. Dikali zeta A 6,04%, dikali zeta C 15%, ditambah 2 kali XB 30%, XC-nya 30%. Dikalikan korelasi B dengan C yaitu 0,15. Dikali zeta B 1,69%, dikali zeta C 15%, menghasilkan zeta P kuadrat sama dengan 26,34 ditambah min 0,35 ditambah 4,35 ditambah 0,68. Zeta P kuadrat sama dengan 29,03. Zeta P sama dengan akar 29,03. Zeta P sama dengan 5,38%. Jadi, jika ketiga aset tersebut digabungkan, maka resikonya menjadi 5,38%. Nah, sebagai kesimpulan tadi, kita sudah belajar terkait caranya menghitung resiko dan tingkat keuntungan dari dua aset, yaitu aset A dengan aset B. Kemudian, kita juga sudah menghitung resiko dan tingkat keuntungan dari tiga aset, yaitu aset A, aset B, dan aset C. Nah, tentunya lebih beresiko yang mana? Yang dua aset atau tiga aset? Jadi, semakin banyak aset yang ditambahkan,
semakin kecil ya resikonya, karena melakukan diversifikasi atau penggabungan antara aset tersebut. Materi selanjutnya yaitu model indeks tunggal. Model ini dikembangkan oleh William Shepp pada tahun 1963, di mana model ini itu digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di model Markowitz dan juga digunakan untuk menghitung return ekspektasian dan resiko portofolio. Menurut model ini, pergerakan return saham itu dipengaruhi oleh return pasar karena berdasarkan observasi, jika kondisi pasar baik, maka return saham individual itu juga akan baik. Tetapi, jika kondisi pasar buruk, maka kondisi return saham individual juga akan turun. Selanjutnya, yang pertama itu ada resiko dan return aset tunggal berdasarkan model indeks tunggal. Diketahui bahwa persamaan model indeks tunggal adalah RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikalikan dengan RM ditambah EI. Kemudian untuk persamaan return ekspektasi adalah ERI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali ERM. Dari kedua persamaan ini kita substitusikan sehingga diperoleh bahwa sigma I kuadrat sama dengan beta I kuadrat dikalikan dengan sigma M kuadrat ditambah sigma EI kuadrat, di mana sigma I kuadrat adalah resiko total, beta I kuadrat adalah beta sekuritas I, sigma M kuadrat adalah varians return pasar, sigma EI kuadrat adalah varians error sekuritas, RI adalah return sekuritas ke I, dan RM adalah tingkat return dari indeks pasar. Kemudian tadi sudah diketahui bahwa sigma I kuadrat sama dengan beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat ditambah sigma EI kuadrat. Ini merupakan rumus dari resiko total. Nah, di sini resiko total itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat. Ini merupakan resiko yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi atau resiko sistematis. Kemudian untuk sigma EI kuadrat ini merupakan resiko yang bisa dihilangkan melalui diversifikasi atau biasa disebut dengan resiko tidak sistematis. Untuk lebih mempermudahnya, ada sebuah contoh bahwa di sini resiko sistematis aset I adalah 0,8. Untuk standar deviasi pasar adalah 25% dan untuk standar deviasi residualnya adalah 20%. Berapa resiko totalnya? Diketahui bahwa beta I adalah 0,8, sigma M adalah 25% atau 0,25 dan sigma EI itu atau standar deviasi residualnya adalah 20%. Kemudian angka tadi kita masukkan ke dalam rumus bahwa sigma I kuadrat sama dengan beta I kuadrat. Di sini beta I-nya adalah 0,8 kuadrat dikalikan dengan sigma M kuadrat yaitu 0,25 kuadrat ditambah sigma EI kuadrat yaitu 0,40 kuadrat. Sehingga sigma I kuadrat hasilnya adalah 0,08. Untuk sigma I-nya adalah 0,28 atau dalam bentuk persenan yaitu 28%. Yang kedua adalah return dan resiko portofolio berdasarkan model indeks tunggal. Untuk portofolio dengan N aset, tingkat keuntungan yang diharapkan untuk suatu portofolio itu bisa ditulis dengan ERP sama dengan alfa P ditambah beta P dikalikan dengan ERM, di mana ERP adalah tingkat keuntungan yang diharapkan untuk portofolio, alfa P adalah intercept untuk portofolio, beta P adalah beta portofolio, dan ERM adalah tingkat keuntungan pasar yang diharapkan. Selanjutnya, untuk parameter intercept itu bisa dihitung dengan alfa P sama dengan sigma WI dikali alfa P. Dan beta portofolio bisa dihitung dengan beta P sama dengan sigma WI dikali beta P.
Untuk rumus resiko portofolio dengan menggunakan model indeks tunggal itu bisa dihitung dengan sigma P kuadrat sama dengan beta P kuadrat dikali sigma M kuadrat ditambah sigma EP kuadrat. Untuk rumus varians residual portofolio itu bisa dihitung dengan rumus sigma EP kuadrat sama dengan sigma WI kuadrat dikalikan dengan sigma EI kuadrat. Sebagai contoh, misalkan di sini kita itu mempunyai 4 saham, yaitu A, B, C, dan D dengan karakteristik yaitu untuk alfanya, alfa A adalah 2, alfa B 4, alfa C 3, alfa D min 1. Untuk betanya, beta A 0,9, beta B 0,7, beta C 1,2, dan beta D 1,5. Untuk sigma EA-nya 30%, sigma EB 40%, sigma EC 25%, dan sigma ED adalah 35%. Di sini tingkat keuntungan pasar dan standar deviasi pasarnya adalah 25% dan 20%. Berapa tingkat keuntungan dan resiko portofolio yang terdiri dari keempat saham tersebut dengan bobot yang sama? Pertama, kita itu perlu menghitung parameter untuk portofolionya, yaitu alfa P sama dengan sigma WI kali alfa P, yaitu 1/4 dikali 2 ditambah 1/4 dikali 4 ditambah 1/4 dikali 3 ditambah 1/4 dikali min 1, hasilnya adalah 2. Kemudian untuk beta P-nya adalah sigma WI kali beta P sama dengan 1/4 dikali 0,9 ditambah 1/4 kali 0,7 ditambah 1/4 dikali 1,2 ditambah 1/4 dikali 1,5. Hasilnya adalah 1,075. Yang selanjutnya sigma EP kuadrat itu dihitung dengan sigma WI kuadrat dikali sigma EI kuadrat sama dengan 1/4 kuadrat dikali 0,3 kuadrat ditambah 1/4 kuadrat dikali 0,4 kuadrat ditambah 1/4 kuadrat dikali 0,25 kuadrat ditambah 1/4 kuadrat dikali 0,35 kuadrat. Hasilnya adalah 0,027. Selanjutnya kita menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan dan resiko portofolionya. ERP sama dengan alfa P ditambah beta P dikali ERM. Untuk alfa P-nya adalah 2, beta P adalah 1,075 dikali ERM yaitu 25%, sehingga hasilnya adalah 28,88% atau bisa dibulatkan menjadi 29%. Selanjutnya sigma P kuadrat sama dengan beta P kuadrat dikali sigma M kuadrat ditambah sigma EP kuadrat sama dengan beta P kuadrat adalah 1,075 kuadrat dikali sigma M kuadrat yaitu 0,2 kuadrat ditambah sigma EP kuadrat yaitu sebesar 0,027, sehingga hasilnya 0,073. Dan ini masih dalam bentuk kuadrat, sehingga untuk sigma P-nya adalah 0,27 atau dalam bentuk persen yaitu 27%. Jadi, dengan menggunakan model indeks tunggal, tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko portofolionya adalah 29% dan 27%. Selanjutnya, misalkan kita itu mempunyai portofolio yang terdiri dari N aset. Berapa parameter yang harus dihitung? Untuk jumlah parameter itu sama dengan N kali alfa P ditambah N kali beta P ditambah N kali sigma EI kuadrat ditambah 1 kali sigma M kuadrat ditambah 1 kali ERM. Di sini misalkan mempunyai portofolio dengan 1000 aset, sehingga jumlah parameter sama dengan 1000 kali alfa P ditambah 1000 kali beta P ditambah 1000 kali varians residual ditambah 1 varians pasar ditambah 1 tingkat keuntungan pasar atau 3002 parameter. Jika dibandingkan dengan 500.000 parameter yang harus dihitung oleh model resiko Markowitz,
jumlah parameter dari model indeks tunggal ini jauh lebih sedikit dibandingkan dari model Markowitz. Nah, ini itu menunjukkan bahwa model indeks tunggal itu merupakan penyederhanaan yang sangat signifikan dari model Markowitz.